Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, syukur dan puji kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai sekarang ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan tentang firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami, agar supaya kami boleh mengerti dan memahami arti makna daripada firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2020, dengan pembacaan Alkitab Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Yaitu, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang kamu ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, dan aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun dengan padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia telah membiarkan kamu pergi.
dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Tema kita pada hari ini, Tuhan yang akan memberi petunjuk. Dalam bahasa Toraja, Puang tulah mak patudu. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, jika seorang melakukan tugas yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, pastilah ia banyak bertanya kepada yang memberi tugas itu. Misalnya, apa yang saya mau katakan? Bagaimana cara melakukannya? Kalau ditanya siapa yang suruh, saya mau bilang apa? Apa yang saya lakukan jika terjadi begini dan begitu? Setelah itu, apa yang saya harus lakukan dan seterusnya. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengungkapkan hal yang sama. Musa bertanya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi nantinya ketika berhadapan dengan bangsa Israel. Allah memberi petunjuk kepada Musa tentang apa yang harus ia katakan mengenai siapa yang mengutusnya. Selanjutnya, Allah memberi petunjuk siapa-siapa yang akan lebih dahulu ditemui dan memberi penjelasan untuk mengantisipasi pertanyaan, apa maksud Allah mengutus Musa kepada bangsa itu. Bahkan semua yang akan dilakukan oleh Musa terlebih dahulu ditentukan oleh Allah serta kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa saja terjadi. Allah menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dengan maksud agar Musa bersedia melakukan perintahnya. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita pun tentu tak mampu melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita jika kita tidak diberi petunjuk. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meminta petunjuk kepada Allah. Tetapi hati kita akan melakukannya. Jika demikian, Allah pasti menolong kita. Bahkan apa yang belum kita minta akan ditunjukkannya sebelum semuanya terjadi. Karena itu, hilangkanlah kekhawatiran-kekhawatiran yang sering menghalangi langkah kita melakukan tugas sebagai umat pilihan Allah, dan yakinlah mengabarkan berita keselamatan bagi dunia ini. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembalilah kami menghampiri Dikau, seraya menaikkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Dan kiranya firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam hati kami masing-masing dan menjadi suluh dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi segenap anggota Jemaat Laharoi Terbaru yang pada hari ini akan melaksanakan berbagai macam kegiatan dan tugas mereka masing-masing. Tuhan berkati. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tuhan memberkati.